Datanglah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setan ini 12 orang gak bisa sendirian. Mas. Gak apa-apa, ada Pak. Ambilkan apa? Matras, cepat. Ini ya, sudah. Taruh tangannya, bisa udah. Isi hati manusia setiap orang, izinkan kami berdoa dan mohon kebebasan untuk anak kami yang tercinta dan bernama Angie. Yesus, Roh Tuhan, Roh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, perawan yang tak bernoda, para malaikat agung dan para kudus di surga, turunlah atas kami semuanya. Berilah kami dengan dirimu. Mudahkanlah aku orang dosa ini. Pastilah kepada hatiku dan kuatkanlah atas dirimu dengan luka-lukamu yang kudus yang tidak terdiri harganya. Yesus, usirlah jauh daripadaku semua kekuatan jahat. Hancurkanlah dan robohkanlah, patahkanlah, supaya kami mengerjakan yang baik. Usirlah jauh daripadaku, dari Angie, semua guna-guna, magic hitam, kisah hitam, belenggu, kutukan-kutukan, kerasukan setan dan iblis, pikiran-pikiran yang diganggu, setan yang mau bunuh diri. Semua setan mempengaruhi manusia karena dosa, sifat iri hati, dengki, cemburu, ingin balas dendam, marah kepada kedua orang tuanya, balas dendam, pengkhianatan, sakit dan penyakit, fisik, orang dan sopan. Bakarlah semua kejahatan ini dalam rangka Engkau, Tuhan Yesus, wali Bunda Maria, pada semua roh yang jahat di tempat ini, yang mengganggu pada Angie di tempat ini, untuk segera meninggalkan dari tubuhnya, jiwa dan raganya, dan Kau akan perhatikan raga Engkau, dan Kau akan berdapat dengan satu Mikael. Kau akan berdapat menuju kami satu Petrus, dan Kau akan diinjak oleh tumit perawan Maria yang tersucikan. Bukanlah ya Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus hari ini melalui tangan orang bisa seperti aku,
dan anak-anakmu di tempat ini. Dan tatkala tangan ini akan menghancurkan dalam gudang, akan lepas dari tubuhnya, jiwa dan raganya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kuasamu menghancurkan setan dan iblis, Engkau sampaikan melalui Nabi Yoel bab 1 ayat 1. Dan inilah Injil penghancur setan dan iblis. Barang siapa yang berani berkuasa, dan barang siapa berani berdoa, dan barang siapa berani menghadapi setan dan iblis, maka semua iblis dan kuasa-kuasa gelapan, semua energi negatif akan lepas dari tubuhnya, jiwa dan raganya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ikuti kata-kata saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamalah Roh Kudus. Jamalah Roh Kudus. Nyala iblis setan. 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 Kudamu melalui pusar ini, keluarlah iblis dan kuasa-kuasa iblis dan kuasa gelapan, lepaskan dari tubuhnya, jiwa dan raganya untuk selama-lamanya. Ephata, 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 nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Teriak, ampun Yesus. Ampun Yesus. Ampun Yesus. Ampun Yesus. Saya berikan kesempatan. Saya berikan kesempatan. Gudang ini dinaikkan 2 kali lipat, dan gudang ini dilipatkan menjadi 2000 km dan kilogram. Tuhan berkenan untuk menghancurkan tubuhnya, jiwa raganya, hati dan pikiran jahat, semua energi yang di dalamnya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Nyala iblis setan. Tangannya aja cepat kena mata. Bilang ampun Yesus. Aku mau keluar. Aku keluar. Aku keluar. Oke. Lepas. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Kasih
Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Nama saya Maria Purna Pratiwi, saya salah satu pendamping di orang muda di katedral yang saat ini pun saya sedang mendampingi orang muda kami yang bernama Clemencia Da Costa Baptista yang pada tanggal 14 Februari kemarin dia harus menjalani operasi usus buntu. Yang kemudian beberapa hari kemudian pasca operasi dia selalu drop. Tetapi ketika kita kembalikan di rumah sakit dinyatakan bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya tidak ada masalah dengan hasil operasinya. Tanggal 14 Februari itu terjadi yang kemudian kami mendapatkan informasi mengenai Bapak Hari, Paguyuban Doa Santo Petrus yang kemudian secara tidak sengaja tanggal 29 Februari hari ini kami berencana ingin konsultasi saja untuk Clemencia ini sehingga tidak ada harapan apapun yang berlebihan tentang kondisi Clemencia. Setelah Clemencia saya bawa ke tempat Pak Hari, dia mengalami kolaps ketika di kamar mandi, dia jatuh dan kemudian kami pun harus memposisikan dia di depan, menidurkan dan kemudian oleh Pak Hari pun dibantu untuk pemulihan Enci. Ternyata Clemencia, ternyata dari hasil doa kami, dari saya orang yang berdosa, ternyata Tuhan Allah luar biasa. Clemencia mengalami suatu pelepasan dan di saat dia datang dengan jalan menggunakan tongkat, sekarang dia pun sudah bisa berjalan dengan tegak dan dia pun kembali gembira seperti Clemencia yang sudah pernah kami kenal. Dari sini saya sendiri baru mulai terbuka bahwa karya Tuhan Allah tidak pernah memilih melalui siapa saja. Tuhan mempunyai karya. Melalui kami pun orang berdosa dengan panduan Bapak Hari, kami pun dimampukan dan dilayakkan untuk pemulihan sakit, penyakit, dan pelepasan dari kondisi Clemencia saat ini. Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan bahwa karya agung yang luar biasa membuat kami sungguh kenal bahwa untuk melakukan sebuah karya, Tuhan Yesus tidak memilih siapa yang akan digunakan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi titik terang bagi kita bahwa Tuhan Allah selalu bekerja kepada siapapun, juga saya, Bapak Ibu, dan semua manusia yang berdosa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak dan Ibu serta seluruh peserta yang menonton tayangan ini. Perkenalkan, nama saya Maria Lucia Farida Permana. Saya sebagai hamba Tuhan di Paguyuban Santo Petrus, Indonesia, Malang. Saya bergabung kurang lebih hampir 8 tahun. Dan saya begitu banyak melihat karya-karya Tuhan selama saya bergabung di Paguyuban Santo Petrus ini. Tapi yang luar biasa dan saya melihat secara langsung dan saya mengikuti segala peristiwa sejak tanggal 14 Februari. Di mana saat itu ada pemilu, ada Valentine, saya juga dihadapkan dengan satu peristiwa yang harus dipilih. Karena saya menghadapi seorang OMK dari gereja Santa Maria dari Gunung Karmel yang mengalami sakit yang luar biasa dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata usus buntu. Tapi dengan peristiwa itu dia mengalami serentetan peristiwa yang luar biasa yang saya sendiri juga saat itu bingung karena seluruh hasil dari dokter dinyatakan semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba mendekati maghrib dia akan kejang-kejang, tertawa sendiri dan membingungkan para dokter yang ada di rumah sakit. Akhirnya dia diperbolehkan pulang. Dengan kondisi kaki kanan dia lemas, dia selalu ketakutan. Dan saat itu saya berkompromi dengan bunda dari OMK Katedral, lalu saya menyarankan untuk ke Paguyuban Santo Petrus Malang untuk berkonsultasi. Nah, terjadilah pada sore hari ini saya berkonsultasi dengan Pak Hari dengan membawa Enji yang tadinya hanya berkonsultasi, ternyata
satu peristiwa yang luar biasa karya Tuhan. Betul-betul kami semua dicelekkan. Dia ke kamar mandi, lalu dia mengalami pingsan, dan ternyata dia juga mengalami seperti setengah kesurupan. Akhirnya kami tidurkan, dia mengamuk. Kami semua berkumpul. Tuhan juga mengutus 12 orang yang untuk tetap melayani dalam pelepasan ini. Karena dengan tangan-tangan kami yang penuh dosa ini, Tuhan tetap memakai karya kami. Dengan perpanjangan tangan Tuhan melalui Bapak Petrus Haripurnomo pun kami semua bersatu dalam doa, bersatu dalam karya. Akhirnya Angie mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Yang tadinya datang memakai tongkat 4 kaki, akhirnya dia sudah bisa berlari, tersenyum, dan sekarang sudah kembali menjadi Angie yang dulu lagi. Berkat Tuhan. Dan kami juga tidak lupa, karena kami semua hamba Tuhan, di saat-saat masuk Prapaskah ini kami semua berpuasa 40 hari, 40 malam. Karena kami juga berkewajiban untuk membantu mendoakan orang-orang yang mohon kesembuhan di paguyuban ini. Dan kami juga merasakan karya Tuhan yang luar biasa di saat-saat ini. Ternyata Tuhan tidak memilih siapapun yang akan dipilih, yang akan disembuhkan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan kami tepat pada jam 5.35 menit tadi. Saya masih sempat melihat jam, Angie sudah bisa bilang, ampun Yesus, ampun Kristus, dengan tanpa dipaksa. Akhirnya terjadilah mukjizat itu kepada Angie, dan kami semua menangis haru. Kami terima kasih Tuhan, melalui perpanjangan tangan Pak Hari, kami semua melihat karyamu yang luar biasa. Shalom. Terima kasih sudah menonton video kita ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah ini. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, dan tekan pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Tuhan memberkati.